nona alus, irung alus, bibir alus, ditempoti harap gigir mani mulus. Ngan hajakan pisan kelakuan si kasetan, kontak ganti jalur tersirik na unggal minggu. Nah aku naon nu gelis loba nu bangun, nah aku naon nu bangun loba nu gelis. Sigana rasa asa aing hati rupa, bisa payung kesasahan tentunya jadi cilaka. Kulit kelir koneng cangka jauh, untung nabodas tipu tarigu. Bibir berem-berem jawer hayam, panon coklat kopi susu. Nah atu betimu murah, gede hiruk dai jadi runtah. Ulah bangga bisa gonta ganti jalur, komo jempoho di baju, komo jempoho di baju, komo jempoho di baju. Wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Samadani dalam acara Berendo. Pemirsa, persoalan sampah masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan, setiap harinya sampah mencapai 400 hingga 450 ton setiap harinya. Tidak jarang kita melihat tumpukan sampah di berbagai tempat, baik itu di sekitaran jalan raya, tempat wisata, sungai, bahkan tempat-tempat lainnya yang bukan hanya tidak mengenakan dilihat, namun aromanya yang juga tidak sedap. Apakah ini karena kesadaran masyarakat yang kurang dalam membuang sampah sembarangan atau ada faktor lainnya? Nah, pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai persoalan sampah. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini Bapak Ridwan selaku Kadis DLH Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini pemirsa Bapak Melian Sori selaku pemerhati kebijakan publik dan pegiat media sosial. Selamat sore Bang Melian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, terkait dengan tema kita persoalan sampah ini Pak Ridwan, boleh Pak dijelaskan terkait persoalan sampah yang ada di Bengkulu ini? Kan saya lihat di media sosial dan juga di beberapa situs berita ya, bahwa kian memprihatinkan ya Pak. Boleh dijelaskan Bapak? Ya, memang memasuki awal-awal tahun 2023 kita memang dikejutkan ya, masalah sampah menjadi isu berita utama, bahwa sampah tertumpuk di mana-mana ya tanpa ada angkutan. Nah, itu di luar kuasa kami ya sebagai petugas. Kami sudah selalu berupaya untuk mengangkut sampah setiap hari. Akan tetapi sampah itu tidak diangkut karena bukan sarana prasarananya yang bermasalah, tetapi adalah kondisi TPA kita. Ya, pertama sekali kondisi TPA kita mendekati overload ya. Sudah kedua adalah alat berat kita yang cuma satu itu rusak mesin, turun mesin. Nah, sehingga kita kemarin itu mencari alternatif meminjam milik PU Kota dan kondisinya juga dalam keadaan rusak juga. Nah, sehingga kita kelabakan, kita berupaya untuk memperbaiki kondisi mesinnya ya dengan siang malam sampai jam 10 malam kita sengaja mencari mekanik yang bisa bekerja siang malam begitu. Nah, itu alhamdulillah dalam 4 hari itu bisa selesai. Tetapi selama 4 hari itu sampah udah kemana-mana menumpuk. Ya, padahal semua armada kita sudah kita kerahkan, kontainer kita sudah kita kerahkan, semua angkut, semua sampah-sampah yang ada. Ya, angkut, akan tetapi tidak bisa bongkar di TPA.
armada kita itu semuanya tertidur di TPA. Baik itu kontainer, baik itu truk. Nah, dalam keadaan terisi semua. Mobilnya tuh berbaris di TPA. Nah, itu yang menjadi permasalahan kita akhir-akhir ini. Oke, ini kan TPA ini bahkan katanya hampir off-road ya kata Bapak tadi ya. Apakah memang sebelumnya sampah-sampah ini hanya ditumpuk Bapak atau ada pengolahannya di sana? Ya, kondisi kita ini tipe TPA kita masih open dumping. Artinya open dumping itu masih sampah-sampah itu belum terpilahkan dan dalam keadaan tertumpuk ya di dalam satu areal. Nah, kebetulan kita memiliki 6,8 hektar luas lahan kita. Berarti hanya ditumpuk seperti itu ditumpuk ya Pak saja. ya? Tidak ada sistem pengolahan yang memang apakah sampah-sampah organik itu dijadikan pupuk atau memang dijadikan yang lainnya seperti itu Bapak? Iya, belum. Belum ya? Kita belum ya, karena kita juga menerima sampah kita ya, selain kondisi TPA kita tipenya masih open dumping ya, seharusnya itu memang open dumping itu memang tidak direkomendasikan lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi arah kebijakan pemerintah pusat itu ya, terutama Kementerian Lingkungan Hidup itu diarahkan semua TPA yang ada di Indonesia itu sanitary landfill. Artinya situ sudah terpilahkan ya. Nah, akan tetapi kondisi kalau kita mau sanitary landfill, kita harus menambah lahan lagi, mengadakan lahan lagi minimal itu 5 hektar. Nah, ketika lahan kita minimal 5 hektar kita punya, itu bisa kita ajukan ya ke Kementerian PUPR, itu bisa melakukan pembangunan sarana prasarana TPA yang sanitary landfill tadi. Nah, bisa kalau tidak kita ajukan juga, ya boleh dengan anggaran kita. Tetapi kalau anggaran kita kan kita nanti ya terbatas, lebih bagus kita ajukan dan mereka selalu siap untuk membangun. Nah, itu yang jadi permasalahan. Yang kedua, masyarakat kita ini belum terbiasa dengan memilahkan sampah. Kita sudah dari dulu sudah mengajarkan bahwa ada sampah 5 warna gitu, kotak sampah 5 warna. Tetapi itu hanya tagline saja begitu. Tetapi kenyataannya sampah-sampah yang ada dibuang orang itu, yang warna ini yang seharusnya warna untuk kaca atau warna yang ini untuk kertas, itu semua sama saja, masuk aja. Yang penting dibuang ke kotak. Nah, ketika kita buang, ya pertama dulu kita siapkan juga mobilnya kita kotak-kotakin juga sesuai dengan warnanya. Ternyata sampah yang kita angkat dengan yang 5 warna ini ya semua sampahnya seperti itu juga. Nah, itu yang kondisi kita yang belum terbilahkan dengan masyarakat. Nah, itu perlu edukasi kepada masyarakat. Oke, ya saya akan ke Pak Milian terlebih dahulu. Pak Milian, ini kan ada beberapa, ada sempat video yang viral ya Pak ya, memperlihatkan berbagai tumpukan sampah di berbagai tempat yang ada di Kota Bengkulu. Ini Pak Milian sendiri seperti apa melihatnya? Ya, kita sebagai warga kota sebetulnya kan harus turut serta kan bagaimana Kota Bengkulu ini bisa bersih. Karena kita sebagai warga kota ini menginginkan kota kita ini kan bersih, rapi, sehingga orang datang itu ke ibu kota provinsi Bengkulu itu, kota ini kan barometer dari provinsi Bengkulu ini, ibu kota. Nah, sehingga kita menginginkan bersih. Nah, kita sebagai masyarakat, kita melakukan proses kontrol pengawasan terhadap carut marut atau kemudian acak kadut persoalan sampah ini, dengan kemudian membantu pemerintah, oh ini loh titik-titik sampah yang belum dibereskan dan ini loh solusinya. Jadi kita bukan hanya mengkritik, tapi solusi juga kita berikan kepada Pemda Kota. Nah, ini bentuk cinta kita kepada Kota Bengkulu sebagai warga kota. Nah, mendengar beberapa hari ini, sebetulnya inilah pengakuan kejujuran dari kegagalan dari pemerintah Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah ini. Tadi apa yang disampaikan tadi kan prihatin kita kan. Bayangkan berapa hektar lahan sampah TPA Air Sebakul itu hanya di-cover oleh satu alat berat. Dan itu kan pengakuan jujur, alat berat hanya satu dan sering rusak. Bayangkan bagaimana kemudian kasihannya dengan teman-teman petugas sampah yang mengangkut sampah itu. Kita ada 67 kelurahan. Di per kelurahan itu ada yang 6 mobil armada yang itu mobil pick up kan, mobil pribadi dari pengangkut sampah yang bekerja sama dengan LPM kalau sekarang. Bahkan sampai seperti itu ya Pak ya? Ada yang 3 per kelurahan itu 3 mobil
swasta yang kemudian mengangkut sampah ke situ. Belum lagi yang mobil dinas yang ada tulisan 8 tekad itu kan, memang mobil dinas pengangkut sampah dari DLH kan. Nah, kita kalikan, kita nggak usah pukul rata 6 pengangkut pick up pengangkut sampah itu. 3 saja misalkan kita pukul rata, itu sudah terhitung 201 mobil pick up yang mengantri untuk membuang ke TPA Air Sebakul. Dengan kondisi jalan yang sudah banyak tertutup dengan sampah, kewalahan alat beratnya. Bayangkan, walaupun memang mereka ada juga yang petang, ada juga yang sudah mungkin larut malam. Saya kan termasuk orang yang iuran sampah 25.000 per bulannya di kelurahan ya? saya itu per bulan. Karena kita nggak mau buang sampah sembarangan. Jangan sampai kita hanya memvideokan tapi buang sampah sembarangan juga kan. Khawatir dengan kawan saya itu, sahabat saya, kawan kuliah saya. Dia sangat sedih sekali kalau udah masuk di TPR Sebakul itu karena kondisi jalan yang berlumpur. Bahkan katanya ada yang terbalik. Nah, ini kan kondisi yang memprihatinkan. Sementara Wali Kota Bengkulu, Wakil Wali Kota Bengkulu melakukan proses festivalisasi untuk kemudian pemberitaan di mana-mana program Merdeka Sampah kerjasama dengan universitas, digaungkan ini, festivalisasi penangkapan warga. Bayangkan, warga ditangkapi kan, dikarenakan buang sampah videonya sembarangan, dikasih hadiah. Ini kan memecah belah. Bayangkan kalau seandainya tetangga kita ada orang ini memvideokan, apa tidak berpotensi bunuh-bunuhan itu kan? Memvideo, wah viral, lalu kemudian ditangkap di sidang malahan, diberikan denda dan lain sebagainya. Yang memvideokan tidak tertutup kemungkinan dicari untuk kemudian, kenapa kau videokan saya? Nah, sebetulnya bukan itu pengelolaan sampah yang benar sebetulnya kan. Sudah ada Perda Sampah nomor 2 tahun 2011 kan. Apakah turunannya sudah ada apa belum perwalnya? Nah, dari semua festivalisasi ini, Wali Kota Bengkulu ini menjabat sudah 2 periode, masuk 2 periode. Memang pada saat ganti wakil wali kotanya, Pak Dedi Wahyudi, program Merdeka Sampah ini menjadi program unggulan. Ya, baik Pak Melian. Dan ternyata kita masih mengalami kegagalan. Nah, Oke, saya belum masuk ke poinnya bahwa permintaan tuntutan kepala daerah begitu besar, tapi tidak diimbangi dengan intervensi terkait dengan penyediaan fasilitas. Saya belum selesai, tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, ini semakin seru ya, karena sepertinya Bang Melian ini banyak sekali unek-uneknya banyak sekali. ini. Mumpung ketemu dengan Pak Ridwan kan? Iya, benar sekali. Langsung bertemu ya Bang biasanya ya. kan lewat video kan. Tapi ini bisa langsung mengeluarkan unek-uneknya ya. Betul. Baik, teman-teman semuanya, kita akan break sejenak. Setelah lagu berikut ini tetap bersama kami dalam acara Berendo. Anu bangun lo banu gelis siga namang rasa asa aing hadir rubah bisa payung kasasahan tungtung jadi cilaka kulit kuning can kacau A city official had earlier said that at least 17 people were killed in Ukraine, while Zaporizhia city remains under Ukrainian control. Some thoughts have died or been wounded as To, co dzisiaj działo się tutaj na jeziorze Kępno, było częścią dużego ćwiczenia, które trwa już od kilku tygodni. Było to praktycznie zwieńczenie całej naszej działalności na poligonie Orzech. Dulu ya
Para perempuan tangguh ini mendedikasikan seluruh hidupnya, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk sesama. Public speaking sendiri selain melekat dengan bidang tugas saya sebagai akademisi ilmu komunikasi, Saksikan program acara Perempuan Tangguh setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Salsa, kamu udah tahu belum sih berita viral? Lo lihat aja sendiri. Itu si Krisna kan? Kita sebarin juga yuk. Iya, yuk. Aduh, bisa-bisanya kalian ngomongin aku dari belakang. Kalian tahu nggak sih etikanya dalam bermedia sosial? Apa tuh? Yang pertama, gunakan kata yang benar dan tepat saat berkomunikasi. Yang kedua, bijak dalam memilih informasi yang akan diunggah. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Yang keempat, cantumkan informasi sumbernya yang terpercaya saat mau diunggah. Dan yang kelima, jangan cantumkan informasi pribadi kalian, jangan berlebihan. Ya, aku udah bagiin semua data pribadi aku. Begitu, karena sudah tahu, jangan lupa terapkan etika dalam bermedia sosial. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita hari ini persoalan sampah. Pemirsa di rumah yang ingin berdialog bersama kita bisa di 0736 21541. Oke, Pak Ridwan, terkait dengan masih persoalan sampah ya Pak ya. Apalagi tadi di media sosial ada juga yang sampai viral ya. Penumpukan sampah di berbagai tempat. Ini Pak Ridwan sendiri gimana Pak melihat kondisi ini? Jadi benar ya, kalau kita lihat di situ sebenarnya harus dipilahkan berdasarkan kewenangan. Ya, kita kerja ini kan berdasarkan regulasi. Nah, masyarakat tidak tahu. Semuanya masyarakat itu melimpahkan kepada pemerintah. Padahal kita kerja itu berdasarkan regulasi. Kalau kita lihat ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Di situ disebutkan bahwa objek pajak dan retribusi itu disebutkan jenis-jenisnya. Dalam hal ini salah satunya adalah objek retribusi dari undang-undang itu persampahan. Retribusi satu. Nah, otomatis yang namanya retribusi, kita lihat pengertian retribusi. Setiap warga negara yang mendapatkan pelayanan langsung oleh pemerintah wajib membayar retribusi. Nah, sanksi sosialnya apa ketika bayar retribusi? Tidak diberikan pelayanan. Itu sanksi sosialnya. Beda dengan pajak. Setiap warga negara wajib bayar pajak, misalnya. Ketika tidak bayar, berarti dia bisa dihukum pidana pengemplang pajak. Kan begitu. Nah, sekarang saya tanya, di Perda Nomor 2 Tahun 2011 itu disebutkan kewenangan untuk pengelolaan sampah di Kota Bengkulu itu dibagi ya dua, yaitu Dinas Pemerintah Kota Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan itu masyarakat itu sendiri yang dikoordinir oleh LPM. Untuk kawasan-kawasan komersil adalah masyarakat itu sendiri mengelola sampahnya atau ya dikelola oleh LPM dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dan pihak ketiga ini itu bisa masuk yang dikelola oleh
menjadi kewajiban dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun dari masyarakat itu sendiri, LPM. Dia bisa masuk dua-duanya. Nah, kewenangan kami adalah di kawasan komersil. Kawasan komersil itu apa? Pertokoan, perkantoran, hotel, restoran, ya kan? Dan pasar. Itu kawasan komersil. Maka mobil pengangkut sampah kami lewatnya di kawasan seperti Suprapto, Kampung Bali seperti ini, ngangkut dari rumah ke rumah, dari toko ke toko ngangkut. Nah, di dalam perda tersebut, ketika masyarakat belum siap untuk mengelola sampahnya sendiri, pemerintah hadir situ. Hadirnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk TPS yang ada berupa kontainer-kontainer yang kita letakkan di kelurahan-kelurahan. Nah, itu kehadiran pemerintah, ya, tanggung jawab sosialnya. Nah, sehingga DLH mengangkut sampah itu adalah selain di kawasan komersil, mengangkut sampah di TPS tadi yang resmi. TPS itu yang ada kontainernya. Ada juga TPS liar seperti Beringin Raya. Nah, itu tidak ada kontainernya, orang buang sampah, tanah kosong dibuang sampah. Kita udah panggil itu yang punya lahan, tolong pagarin dong, jagain dong. Masa kami ngurus lahan kamu, gitu kan? Nah, ini orang buang sampah di situ. Nah, itu TPS liar. Kami tidak, dan tidak mungkin terpantau oleh petugas kami. Berarti untuk TPS liar ini tidak diangkut dari pihak LPM ya Pak ya? Tidak diangkut. Tapi tanggung jawab sosial kami karena supaya kota ini bersih, itu tetap kami angkut juga. Nah, yang namanya pemerintah setiap melaksanakan kegiatan itu pasti disertai dengan anggaran. Dan pasti keluar duitnya. Nah, ketika semua sampah yang kami angkut di kawasan pemukiman, di kawasan perkantoran, kawasan komersil kami angkut semua, pasti biaya kami membengkak. Nah, pasti dipertanyakan oleh BPK. Ini uang kenapa muka? Ini nggak mungkin lah. Kamu kan kawasan komersil. Ini, nah dari sektor pertanggungjawaban keuangan kami itu kami pasti diaudit. Kenapa bukan kewenangan kamu angkut? Pasti akan keluar seperti itu pertanyaannya. Karena anggaran pasti membengkak. Ini pasti, ini fiktif ini pengeluarannya. Ini beli BBM fiktif ini. Iya kan? Ini semua yang kami lakukan pasti mengeluarkan anggaran. Apalagi BBM mahal kondisi sekarang ini kan, minyak Solo. Nah, itu kondisi-kondisi masyarakat kita. Nah, yang kita tekankan sekarang, bagaimana di kawasan pemukiman itu masyarakat mau mengelola sampahnya sendiri dengan apa? Ketika lahannya terbatas, ya, maka dia bisa bekerjasama dengan LPM, ya, LPM sudah kita perintahkan, tolong bantu itu bekerjasama dengan pihak ketiga untuk ngangkut berupa iuran. Besarannya surat edaran wali kota sudah kami buat, besarannya itu berdasarkan musyawarah sesuai dengan volume sampahnya, sudah tuh jarak antara pemukiman dia dengan TPA. Nah, itu kan memerlukan kos. Karena tak jarang juga saya melihat ya Pak ya, banyak sekali TPS yang tidak resmi ya Pak ya, seperti itu. Jadi tumpukan sampah di berbagai tempat di Kota Bengkulu ini bahkan tidak diangkut. Mereka menyalahkan, oh dari DLH-nya nih nggak bekerja nih, gitu-gitu kan. Padahal memang terkadang masyarakat ini ada yang membayar iuran, ada juga yang tidak, tergantung besaran dari sampah rumah tangga mereka. Ada yang bahkan sampai 20 hingga 100 ribu ya Pak ya. Mereka tuh juga bahkan komplain, Pak, kenapa sih ini sampah padahal kita sudah bayar per bulan tapi kok tidak diangkat. Ada juga yang mereka karena TPS-nya itu ilegal ya Pak ya, karena dekat pemukiman warga, akhirnya mereka tuh mengeluhkan aroma yang tidak sedap, bahkan itu kan karena kesalahan mereka sendiri seperti itu. Kalau Bang Melian sendiri seperti apa melihatnya? Kita melihat pemaparan dari Pak Ridwan tadi itu prihatin dengan Pak Ridwan ini. Pemerintah itu tugasnya mencari solusi kan. Ini kalau kita lihat akhir-akhir ini kan pemerintah ini curhat dengan masyarakatnya kan. Kondisi anggaran, mobil kita cuma satu kan. Kalau seandainya TPS itu ilegal bagaimana kita mengangkutnya, kita diaudit BPK nanti kan. Itu kan curhat pemerintah kepada masyarakatnya. Artinya kalau seandainya pemerintah itu tidak sanggup, ya ganti pemerintahnya, ganti kebijakan. Kepala daerahnya, wakil wali kota angkat bendera putih, kami nyerah misalkan. Karena sudah ada pernyataan juga ya, kalau kami semua ngurusin mati kami. Itu kan artinya pernyataan
menyerah. Artinya ya udah nyerah saja gitu kan. Kalau pemerintah udah curhat dengan masyarakatnya, berarti itu sudah nyerah. Karena apa? Akhir-akhir ini memang sampah di kota ini sangat carut marut. Kenapa saya katakan demikian? Tadi dikatakan bahwa ada TPS ilegal. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kelurahan itu pemerintah sudah menyiapkan TPS yang kemudian tidak ilegal? Nah, kalau ada TPS ilegal, siapkan TPS yang legalnya. Persoalannya adalah TPS yang legal malah dihilangkan. Di mana contohnya? Di Pasar Panorama. TPS-nya aku yakin itu TPS resmi, bukan ilegal. Nah, TPS yang legal justru hilang, lenyap. Ya kemana masyarakat yang tidak bayar tadi ya, mau membuang sampahnya? Ya kemana-mana. Lah dia nggak mungkin lah ngangkut sampah setengah karung langsung ke TPA air sebakul kan. Nah artinya pemerintah tuh nggak usah curhat dengan masyarakatnya. Curhat pemerintah itu bersama jajarannya, wali kota bersama jajarannya, dinas terkait, curhat apa yang harus kita lakukan. Eksekusi di lapangan masyarakat itu sudah diajak untuk kemudian membawa visi itu menjadi program Merdeka Sampah itu. Bukan mengeluh, wah ini alat berat kita cuma satu rusak juga. Nah, kembali ke TPS sementara tadi, ya siapkan. Ada 67 kelurahan, siapkan TPS-nya. Kalau nggak cukup satu tempat TPS-nya, siapkan 2. Klarifikasi kalau salah bahwa sudah ada pernyataan dari orang yang berkompeten bahwa nanti TPS itu akan dihilangkan. Nah, silakan klarifikasi kalau salah. Akan kita hilangkan di kelurahan karena pengelolaan kita akan seperti ini, akan melibatkan LPM dengan kemudian langsung di sini dan sebagainya, sehingga TPS akan kita hilangkan. Saya yakin. Saya siap push up 5 kali kalau seandainya TPS itu dihilangkan, akan muncul TPS ilegal yang kemudian menjamur di mana-mana, sampah akan berserak di mana-mana. Kalau kemudian pemerintah tidak serius. Ini kan sudah bertahun-tahun, program Merdeka Sampah ini dari awal Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan dan Dedi Wahyudi ini sudah diluncurkan, artinya kan evaluasinya harusnya masif. Apakah ternyata semakin banyak penangkapan, semakin banyak persidangan, semakin digaungkan programnya, dikampanyekan, mungkin juga bayar juga, mungkin kan, semakin sekarang tambah parah di Kota Bengkulu ini. Artinya harus ada evaluasi besar-besaran. Kalau seandainya pemerintah itu mengevaluasi besar-besaran terkait dengan bagaimana intervensi anggaran. Saya katakan misalkan kalau menjadi prioritas, harusnya anggaran untuk program Merdeka Sampah ini harus disinkronkan dengan kawan-kawan DPR untuk ditambah. Untuk apa misalkan? Untuk membeli alat berat. Jangan pada saat alat berat mau udah rusak, ngeluh ke masyarakat, alat berat kita yang rusak, wajar numpuk. Enggak seperti itu. Dari tahun kemarin dilakukan proses anggaran, diajukan ke DPR. Ya beli dong agak 5. Jangan hanya menyumbang kepada lembaga vertikal sampai miliaran. Lembaga vertikal itu yang dibiayai sudah ada biaya sendiri dari APBN. Tapi Pemda Kota Bengkulu lebih memilih menghibahkan anggaran hibah kepada lembaga vertikal yang sudah ada tanggung jawab APBN. Nah ada apa? Kenapa kemudian miliaran anggaran itu tidak diberikan alat berat? Kenapa diberikan kepada lembaga vertikal? Untuk apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat juga dengan Abang tadi mengatakan bahwa alat berat yang ada di TPA itu hanya satu. Bahkan sampai rusak ya, sering rusak ya Pak ya. Jadi bayangkan 200 mobil yang antri itu untuk membuang sampah ke situ, jalannya rusak, alat berat cuma satu. Hibah diberikan ke lembaga vertikal, belikan aja itu alat berat. Lalu jalannya dibangun dengan jalan itu kan sudah berlumpur, dibangun dengan baik. Nah sekarang ini persoalan sampah ini tidak akan selesai kalau kita tidak mencari akar persoalannya. Akar persoalannya adalah pemerintah belum menyiapkan fasilitas yang bagus. Kalau seandainya tadi dipilah-pilah, ini kan bentuk mau melepas tanggung jawabnya, ini tanggung jawab LPM. Kasihan juga LPM, apakah kemudian pemerintah sudah memberikan mobil pengangkut sampah, armada pengangkut sampah itu misalkan yang layak, yang besar. Lalu kemudian apakah misalkan kalau nanti mau dipilah-pilah, apakah mesin pencacah sampah dulu ya, Bang, itu sudah Emang diberikan? kalau dari kebijakan pemerintah mungkin ada sisinya sendiri ya, kenapa hal itu bisa terjadi, dan dari pemerintahan juga seperti itu sudah memaksimalkan apa yang akan dilakukan ya Pak ya, untuk mengangkut sampah-sampah ini, meminimalisir dan menekan volume sampah yang ada di Bengkulu ini Pak ya. Tapi kita jeda sejenak Pak, akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendo.
Pacar ayo, nak saya pinggir masuk tengah, apa urusan kamu? Jika kau zebra cross untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu kebutan? Saya kan cepet, saya kan udang pejabat, udang khusus, tahu tak kamu? Hoi, anakku udah diajak emak aku ngajak nyumbuk ke mana? Kau nyanyi nyumbuk. Ngapo, ada apa? Saya kan cepet, saya kan undangan. Tidak Pak Wan, kau kan tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau Wan berhenti di tengah kau, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, Wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. Angklung yang mendunia. Mereka sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu dari Inggris. Yusuf, lagi-lagi kamu main handphone. 2 hari lagi kamu akan ujian, nak. Ayo baca. Iya nih Bunda, tadi Azra udah bilang, tapi Kak Yusuf masih aja main HP. Bunda, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ini Kak Yusuf lagi belajar kok Bunda. Tapi belajarnya melalui HP. Zaman sekarang kan sudah canggih. Kita tidak harus membawa buku kemana saja. Anak-anak, marilah kita bijak menggunakan gawai. Kurangi bermain game dan tingkatkan membaca. Membaca merupakan hal yang menyenangkan. Betul itu teman-teman. Yuk kita membaca buku 15 menit per hari. Ayo kita membaca. Bisa kita tambahkan biru tua sebagai gradasi turunan dari warna ungu. Sebuah hutan yang sejuk, nyaman, rindang, Hai adik-adik, jangan lupa saksikan Anak Ceria setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Hurra! belasan tahun sudah aku pernah ingin merasakan apa itu cinta, tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan lirik sini, ku coba lirik sana. Oh senangnya aku suka dia, sama dia juga suka. Tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh padahal hatiku sering deg-degan saat ku
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita hari ini persoalan sampah. Pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 0736215541. Oke, Pak Ridwan, ini kan tadi Pak Melian sudah menceritakan banyak sekali keluh kesah ya, termasuk soal TPS yang memang tidak akan diadakan lagi ya Bang ya di Kota Bengkulu. Ini seperti apa Pak Ridwan? Ya, jadi kita ingin mau menyadari masyarakat terhadap tanggung jawab sosialnya. Perda kita itu sudah 11 tahun. Ya. Perda nomor 2 tahun 2011. Sekarang sudah 2023, sudah lebih 11 tahun. Nah, pada saat di dalam Perda nomor 2 tahun 2011, di situ memang pemerintah ketika masyarakat belum siap membayar iuran dengan bekerjasama dengan pihak ketiga atau LPM digerakkan dikoordinir oleh LPM, ya. Kita hadir dengan adanya TPS yang berupa kontainer tadi. Nah, memang awalnya kita semua wilayah kita siapkan kontainer. Tapi saat ini ada 43 titik. Karena meletakkan kontainer ini bukan hal yang mudah juga. Banyak masyarakat yang menolak. Lahannya, tanahnya dijadikan tempat TPS. Kita nggak punya tanah, pemerintah. Mau setiap kelurahan harus punya tanah, ya rumit juga, ya kan? Nah, di kelurahan kira mana ada nggak lokasinya? Woi Pak, walaupun ada, ini umumnya Pak, tolonglah angkatlah Pak, bukan main bau Pak di sekitar ini. Nah, sehingga sekarang ini saat ini 43, sehingga kita memacu masyarakat kelurahan ya dengan Pak Lurah ini supaya ya TPS ini lambat laun kita kurangi. Ya. Buktinya sawah lebar baru, dulu carut marut kita kedengaran sampah menggunung, mereka bisa kita pacu bahwa TPS-nya, Pak, tolong angkut Pak. Pokoknya tanggal bulan Februari 2000 kami tidak mau lagi, angkut. Nah, kami angkut. Nah, kami anggap itu bagus. Mereka sudah mandiri. Sawah lebar, keluhan sawah lebar, Pak, deklarasi buat pengangkutan, penggantungan deklarasi buat angkut. Tadi Betungan deklarasi warganya masyarakatnya tolong angkut. Nah, karena kami menilai pertama sekali ya masyarakat sudah 11 tahun ini harus dewasa. Kedua, ya kontainer ini TPS ini tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah kami nilai. Kenapa? Hanya memindahkan masalah saja. Masalah sampah rumah tangga menjadi masalah seputaran lingkungan masyarakat yang ada di TPS. Cium bau, masyarakat lingkungan di situ, pemandangan tidak enak, ya kan? Nah, masyarakat kita juga malas. Dia jarang ya naik motor ada TPS ya seperti di Panorama yang kemarin saya tutup. Juga naik motor dipuntal begitu aja, bukan masuk berserakan. Itu di tengah kota. Kami buka, saya lihat buka. Di dalam bungkusan itu bukannya sampah bukan rumahnya sampah pasar. Padahal kita peruntukan itu adalah untuk sampah pasar. Karena di wilayah Panorama ya. Iya, sampah pasar Panorama. Sampah pasar. Ternyata sampah rumah tangga. Orang hibrida, orang jalan kedondong dalam, ya muhajirin buang sampah ke situ semua. Nah, akibatnya apa? Yang kita galak-galakkan kepada masyarakat untuk ya mengangkut sampah secara mandiri dengan bayar iuran, ini tidak jalan. Oh, kami cukup situ aja lah Pak. Kami dekat. Buang sampah di TPS, dekat ada situ. Maka itu kami menyimpulkan TPS tidak menyelesaikan masalah, masyarakat kita tidak akan dewasa. Nah, maka itu kami kemarin sudah panggil lurah dan camat, kami ultimatum, tolong sosialisasi masyarakat, kita kapan lagi? 31 Januari TPS akan kita tarik semua, kecuali yang di pasar. Kita tarik. Nah, masalah sampah ini bukan kita saja, kemarin heboh juga. Tanggal 16 Januari kemarin, di kota Bandung penuh dengan sampah. Kejadiannya sama dengan kota Bengkulu. Sampah tidak bisa dibuang ke TPA karena alat berat rusak. Kembali kepada sini tadi, Pak Melian Sorry. Pak,
Kenapa nggak dianggarkan saja 5 kontainer, 5 alat berat? Ya kita bisa ngomong. Iya kan? Sustainable government harus. Saya bekas kepala Bapeda, tahu benar. APBD kita ini adalah sumbernya dari pajak dan retribusi. Itu harus tahu. Kita tidak punya hasil alam. Kota Bengkulu tidak punya sumber pendapatan lain kalau tidak pajak dan retribusi. Iya kan? Tidak, kita nggak punya tambang, emas, minyak kita tidak punya. Sehingga tumpuannya pajak dan retribusi. Sampah, objek daripada retribusi. Retribusi, pengertian retribusi, apa? Warga negara ketika mendapat pelayanan langsung dari pemerintah, wajib bayar retribusi. Nah, maka itu harus dicermati. Ya kan? Nah, jadi kita tidak bisa. APBD itu, ya, itu sudah terpilah-pilahkan. Belanja pegawai saja sudah 50% kita lebih. Peraturan menteri dalam Menteri Pendidikan dengan undang-undang kependidikan 20% harus dianggarkan untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan, 1% untuk APIP. Nah, gimana lagi kita membagi kue yang terbatas? Kalau hanya untuk kegiatan sosial saja, ini untuk urusan sampah aja, mana pembangunan? Masyarakat ngeluh, Pak, ini jalan rusak, Pak, mana bangun? Ini sosial, Pak, mana sosial, Pak? Ini PKH-nya mana? Ya, sebenarnya dari kedua sisi pun di sini berdampak semua ya Pak ya. Dari segi pemerintahan pun sudah mengupayakan hal tersebut. Dari masyarakat pun juga maka itu kalau itu, ya, Pak, ya? Kalau negara ini mau maju, keberpihakan. Kalau di Indonesia ini baru 3 sektor yang baru kita hidupkan, kita galakkan. Kalau luar negeri itu sudah 4. Yang 3 ini yang harus kita galakkan, sektor pemerintah, swasta, dan pengusaha. Dan masyarakat itu sendiri, pemerintah, masyarakat itu sendiri, dan swasta. Kalau di luar negeri itu adalah perguruan tinggi. Nah, jadi sebenarnya untuk masalah TPS ini ditiadakan itu karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tidak membuang sampah sembarangan ya Pak ya. Supaya mendorong mereka kerjasama. Bang Wian sendiri gimana tanggapannya? Saya senang dengan Pak Ridwan ini, beliau dewasa berdiskusi kan. Terkait dengan persoalan yang lagi meruncing hari ini Pak Ridwan ya. Beliau memang mantan kepala Bapeda dan saya dulu pernah kita koordinasi terkait dengan ada suatu kasus lah waktu itu kan. Tapi gini Pak, saya akan membantah juga dikit lah argumen Pak Ridwan tadi. Kita ini cuma sumber pendapatannya betul dari retribusi dan dari pajak. Kita nggak ada tambang batu bara di Kota Bengkulu ini, tidak ada perkebunan skala besar kan. Benar dari retribusi dan dari pajak. Tapi tadi disampaikan bahwa kalau pemerintah sudah memberikan pelayanan, masyarakat bayar dong retribusi. Tapi sebaliknya, kalau saya ingin berpikir logika terbalik adalah, kalau masyarakat sudah membayar retribusi, sifat retribusi itu masyarakat membayar, dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan. Iya benar. Itu yang benar sebetulnya. Pemerintah itu berpikirnya jangan dari sisi dia. Kami memberikan pelayanan, kamu bayar dong retribusi. Enggak gitu. Masyarakat membayar retribusi, retribusi itu dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan, baik itu di pasar ataupun di sampah terkait dan sebagainya. Retribusi itu sifatnya begitu. Kalau masyarakatnya membayar retribusi, dan masyarakat juga sebagian sudah membayar retribusi. Nah, kemudian kalau kita bahwa pendapatan kita hanya mengeluh, curhat tadi hanya dari sektor retribusi dan pajak, sangat disayangkan sekali kebijakan Pak Wali Kota Bengkulu dengan menerbitkan perwal tentang pajak terkait dengan pajak yang menjadi kehebohan terkait dengan balik nama tanah dan lain sebagainya. Itu justru kenaikan daripada harga tanah itu sudah ada diatur dalam peraturan Wali Kota Bengkulu. Ada yang harga tanahnya jualnya harus yang lakunya cuman segini, tapi pajak yang harus dibayarnya akhirnya lebih mahal dari harga tanahnya. Yang mengakibatkan sektor pendapatan dari pajak, masyarakat menunda transaksi pajak, balik nama, tanah, dan lain sebagainya. Akhirnya karena menunda transaksi, tunggu aja sampai wali kotanya selesai, ganti wali kota Bengkulu, mudah-mudahan perwal dicabut, walaupun sudah dicabut sama gubernur Bengkulu, nanti baru kita melakukan proses transaksi pembayaran. Akhirnya apa? Potensi pendapatan kita loss, karena masyarakat banyak menunda. Sementara kita pendapatan kita dari sisi pajak dan retribusi.
Nah inilah ambiguisitas tadi. Lalu kemudian tadi udah diakui 43 kontainer ternyata dari 67 kelurahan. Apakah masuk akal masyarakat itu membuang sampahnya tidak sembarangan? Pastilah mereka cari semak-semak kan? Karena nggak ada lagi nggak ada yang tempat terdekat, semak-semak inilah. Karena mereka nggak mau bayar retribusi. Nah, karena bahkan juga terkadang masyarakat itu Bang, ketika melihat penumpukan sampah di satu tempat, yang akhirnya masyarakat lain pun ikut menumpuk kembali di tempat seperti makanya itu. Akhirnya terjadi saya bilang penumpukan tadi sampah. kalau seandainya saya memberikan solusi lah kan, solusi dari ini karena Oke, nanti saja solusinya pembuangan Bang. sampah itu Kita tahan sejenak. Pembuangan sampah itu Oke Bang Melian. Tahan sejenak ya. Oke. Bang Melian akan kita lanjutkan lagi ya nanti ya Pak Ridwan juga ya. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendo. Yang mau main duluan, trompet pengen hujan. Iko namanya bukan trompet, iko namanya serunai. Serunai ko budaya kita yang kau orang harus pelajari. Jangan ngomong gelak-gelai. Kece manggil hujan tuh kodok. Kau coba belajar dulu macam mana mainkan serunai ko. Jangan muncungnya kamu tutup. Kamu orang harus belajar dan mempelajari ko biar tidak lapuk dimakan hujan, tidak lekang dimakan panen. Gini giliran kau sahak. Macam mana bunyi gendang tabu larangan. Kini kamu orang bela balik. Kau nak belajar juga. Kelak sempat kita bersahak kita belajar sama-sama. Hat, tuan. Zira senang kan? Ayah, lihat mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita hari ini persoalan sampah. Nah, mungkin di segmen akhir ini sudah banyak sekali ya sebelumnya di segmen-segmen awal keluhan-keluhan dan juga mungkin kekurangan ya dari segi pemerintah dan juga masyarakatnya terkait dengan seperti apa sih meminimalisir tumpukan sampah yang kian menggunung di Kota Bengkulu ini. Pak Ridwan sendiri gimana Pak untuk kegiatan yang akan dilakukan terkait untuk menekan angka sampah yang ada di Bengkulu ini Bapak? Ya. Langkah-langkah kita sudah bekerjasama dengan dua komunitas ya, Probanusa dan Eko Engine Nusantara.
Purbanusa ini adalah komunitas yang dibina oleh Kementerian Lingkungan Hidup, ya, termasuk juga Dinas Lingkungan Hidup kalau di Kota Bengkulu ini, untuk mengedukasi masyarakat melakukan pemilahan sampah dalam rangka ketika sampah-sampahnya bernilai ekonomis, seperti sampah plastik misalnya yang kering, itu jangan dibuang, dimasukkan ke bank sampah. Nah, maka itu kita melalui Merdeka Sampah, kita meminta semua kelurahan itu harus mendirikan bank sampah setiap kelurahan. Nah, besok ada peresmian di Kelurahan Penurunan jam 10 besok, pendirian bank sampah, ya, yang dibina langsung oleh Poltekkes Kemenkes. Jadi bank sampah ini sampah-sampah anorganik, Pak? Ya, yang sampah-sampah anorganik. Nah, sudah itu sampah-sampah basah, kita juga kerjasama juga dengan Eko Enzim Nusantara menjadi pupuk organik, ya, pupuk cair misalnya. Nah, itu supaya bisa dimanfaatkan. Nah, jadi semua sampah itu terjadi nanti dengan adanya pengolahan itu tadi akan berkurang yang dibuang ke TPA, sehingga umur TPA kita itu semakin panjang ketika tidak semua sampah itu dibuang ke sana. Itu yang kita galakkan kepada masyarakat, ya. Nah, sudah itu kedua, ya, untuk langkah yang mendesak ini, kita pada tahun anggaran 2023 ini ada pengadaan alat berat, ya. Ya, alat berat ini yang nanti bisa membantu solusi juga supaya jangan terjadi lagi, ya, kejadian seperti yang kemarin bahwa sampah-sampah yang tidak terangkut, ya. Nah, itu yang kita lakukan, ya. Udah tuh yang ketiga, solusi yang ketiga juga, saya juga 3 hari lalu pulang dari Jakarta mencari investor, ya, investor yang untuk pengolahan sampah. Nah, kebetulan dari Solo ada investor, mungkin minggu depan dia akan melakukan penjajakan, kita undang ke Bengkulu untuk membuat briket. Jadi sampah basah dan sampah plastik itu, ya, karena sampah CTP kita ini kan open dumping, ya, tidak terurai, itu bisa dijadikan, walaupun tanpa dipisahkan, dipilahkan, itu bisa menjadi briket. Nah, briket sudah kita cek itu dengan kalori 3.500 kalori daripada hasil briket tadi. Itu sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Nah, tinggal kita nanti kerjasamanya adalah dengan PT TLB. PT Tenaga Listrik Bengkulu, ya. Dia menggunakan batu bara sebagai alat penggerak daripada listriknya. Nah, ini yang itu kita harapkan itu bisa dia nampung. Kami sudah kontak juga dengan TLB, mau nggak? Nah, kewajiban pemerintah kota hanyalah itu. Tinggal harganya saja. Ketika harganya kompetitif dengan batu bara, itu mereka mau menerima. Nah, kemarin dia bercerita dengan satu mesin saja dia bisa produksi 200 ton briket yang dari sampah tadi. Nah, ini ketika memang kita siapkan dengan luas lahan 1 hektar saja, dia minta 7.000 meter persegi saja. Saya bilang, kami siapkan 1 hektar lahannya, disitulah. Nah, tujuan kita dalam rangka pengurangan juga, pengurangan sampah yang ada, tumpukan sampah yang di TPA, dan memperpanjang umur daripada TPA itu sendiri. Itu yang jangka langkah-langkah yang kita lakukan. Ya. Kalau dari Bang Melian sendiri gimana, Bang? Ya, kalau dari kita sebetulnya pemerintah jangan terlalu banyak menuntut masyarakat kalau belum menyiapkan fasilitas yang memadai. Saya katakan bahwa fasilitas yang dimaksud adalah kalau seandainya tong-tong sampah itu dia udah disiapkan, dibagikan per rumah tangga misalkan, ini kembali ke anggaran kan, per rumah tangga, lalu masyarakat langsung diberikan pemilahan sampah plastik, sampah kertas dan lain sebagainya dipilahkan, masyarakat diberikan tong sampah per rumah tangga kalau memang ada anggaran yang digelontorkan di situ, lalu kemudian ada penjemput sampah dan masyarakat iuran ada suatu daerah itu iurannya nggak terlalu mahal, memang iuran sekitaran 4.000. Nah, kalau 4.000 itu saya yakin tidak terlalu memberatkan masyarakat untuk kemudian iuran bagi pengangkut sampah. Nah, dengan kemudian disiapkan tong sampahnya di rumah tangga masing-masing, lalu kemudian langsung dipilah, ada petugas pengambil sampahnya, mereka yang tidak membayar 25.000, 20.000 yang selama ini membuang sampah sembarangan, dengan ada pengangkut sampah yang langsung datang ke rumah masing-masing, itu akan menjadi solusi.
tidak akan lagi ada orang yang kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, sampah ini karena dibuang sembarangan, hanya dibuang ke siring dan lain sebagainya, pada saat hujan, dia itu hanyut ke pantai biasanya kan, hanyut ke laut, dan makanya pantai kita itu kan penuh dengan sampah, karena masyarakat membuang sampah di siring-siring dan lain sebagainya itu akhirnya dibawa lah pada saat hujan sebenarnya itu. kalau dari sisi lalu, pemerintah, tentu dari pemerintah juga sudah mengupayakan ya Pak ya, seperti dengan pengadaan alat berat tadi ya Pak lalu ya, kemudian penambahannya seperti terkait itu. dengan tadi ini kan ada bentuk pelimpahan bentuk, kemudian tadi ini tugas LPM. Nah kalau kemudian LPM dalam hal ini, tapi mereka harus diberikan fasilitas yang memadai dengan apa? Dengan mesin pencacah sampah. Nggak akan mungkin mereka di mana tempat pengelolaannya kalau juga tempat pengelolaan tidak ada disiapkan, lalu kemudian mesin pencacah sampahnya tidak ada, mobil pengangkut sampahnya biar seragam nanti kan, mobil pengangkut sampahnya itu dari Pemda Kota bantuan kepada LPM 3 buah mobil misalkan. Kalau lalu disinkronisasikan dengan dari sektor di sebenarnya kalau dari pemerintah tentu sudah mengupayakan ya Bang ya, terkait dengan permasalahan sampah yang ada di Kota Bengkulu ini, seperti dengan pengadaan alat berat tadi ya Pak ya, terus juga tadi permasalahan bank sampah ya, apakah itu nantinya akan ada di setiap kelurahan, kita harapkan ya Pak ya. Dan juga dari pemerintah juga sudah mengupayakan untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya tidak membuang sampah sembarangan. Kalau dari masyarakat sendiri juga tentu masih sedikit kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga cara pengolahannya Kembali lagi bahwa masyarakat jangan terlalu disalahkan kalau pemerintah tidak menyiapkan fasilitas yang memadai. Kalau Pemda Kota sudah menyiapkan fasilitas yang memadai, lalu kemudian sampai ke hulunya dari sektor TPA air sebakulnya sudah diperbaiki, dan pembuangan sampah air itu bukan hanya menjadi pembuangan tapi dikelola sehingga bermanfaat. Kalau itu tidak diperbaiki semua, maka masyarakat tidak bisa disalahkan. Iya, tentu dari masyarakat pun juga sudah bahkan mereka di setiap rumah tangga pun ada yang memang membakar sampah sendiri ya. Itu pun salah satu bentuk untuk meminimalisir tumpukan sampah yang ada di Kota Bengkulu. Itu sebetulnya nggak boleh. Ya, baik, terima kasih ya Bang Melian dan juga Pak Ridwan. Sebenarnya masih banyak sekali yang akan kita bahas terkait pengolahan sampah ini ya. Nanti semoga kita akan bertemu lagi di tema yang berbeda ya Pak. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, demikian Berendo kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.